Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1987. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Telah mendarat di atas Putri Yao dan yang lainnya. Sial, kenapa kamu memaksa kami? Kata Putri Yao. Dia tiba-tiba menyatu ke dalam kehampaan seperti hantu dan dia berkata dengan marah. Kami klan mayat hidup hanya ingin bertahan hidup dalam damai. Kenapa kamu bahkan tidak mau memberi kami kedamaian itu? Formasi pembunuh Dewa Hades, kata Putri Yao. Dia tiba-tiba meraung dan seketika sebuah formasi besar dengan cahaya yang menakutkan langsung melonjak ke langit di sekelilingnya. Suara mendesing mengikuti raungan dari Putri Yao. Tiba-tiba suara angin kencang yang menakutkan terdengar di kehampaan dan langit di sekitar dipenuhi dengan kabut. Aura nekromantik yang menakutkan langsung naik ke langit. Aura nekromantik ini beredar dengan cepat dan berubah menjadi formasi yang luar biasa yang muncul di langit dan bumi di sekitarnya. Semuanya lelehkan formasi, kata Putri Yao berteriak keras, dan seketika banyak roh mayat hidup di sekitarnya segera melarikan diri ke dalam kehampaan di sekitarnya, lalu mendarat di setiap sudut formasi. Berdengung, mereka menjadi seperti bidak catur hitam yang ditempatkan di papan catur putih. Banyak prajurit mayat hidup langsung duduk dalam formasi, masing-masing mengendalikan setiap sudut formasi, dan juga yang menjadi inti formasi itu adalah tempat Putri Yao berada. Bangun, kata Putri Yao. Dia berteriak dengan tajam. Dan seketika napas kehampaan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tiba-tiba berkumpul ke arahnya, seperti ikan yang berenang. Awalnya napas kehampaan di tanah hampa ini tersebar secara merata di setiap arah, dan itu tersebar di setiap sudut tanah yang hampa. Namun pada saat ini, di bawah berkumpulnya formasi pembunuhan Hades, napas kehampaan di tempat lain yang ada di semua area di kejauhan semuanya langsung terkonsentrasi di dunia di mana banyak Kaisar Agung dunia bawah dan Putri Yao serta yang lainnya berada. Pergi. Di bawah pengaruh formasi besar di depan Putri Yao, sinar udara hampa yang seperti pisau tajam dengan cepat berubah menjadi pedang besar yang sangat tajam, menebas ke arah Kaisar Wu Yue yang ditekan di depan, lalu ledakan. Ketika pedang itu keluar, dunia runtuh dan raungan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia. Pedang besar dengan aura pemotong yang mengerikan menghantam puncak gunung. Puncak gunung milik Kaisar Wu Yue. Puncak gunung milik Kaisar Wu Yue itu nampak bergetar hebat dengan raungan yang menakjubkan. Dan saat berikutnya dia terbang dengan keras lalu menabrak Kaisar Wu Yue sendiri di belakang. Apa? Wajah Kaisar Wu Yue berubah drastis dan dia buru-buru bergerak untuk melawan. Tangan besar menekan puncak gunungnya yang terbang terbalik. Kekuatan tumbukan yang mengerikan menghantamnya. Tubuhnya seperti dihantam keras oleh ratusan gunung dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Ledakan. Dia buru-buru menekan gelombang energi dan darah di tubuhnya, menahan untuk tidak menyemburkan darah, dan kemudian menghentikan keinginan untuk muntah darah. Dan saat dia berhenti, kekosongan di belakangnya langsung hancur seketika. Dampak mengerikan itu nampak berpusat pada tubuhnya. Para Kaisar Agung di belakang merasa ini tidak baik. Hati-hati, minggir. Wajah para Kaisar Agung dunia bawah itu nampak berubah drastis dan mereka merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Dan ada juga perasaan krisis yang sangat mengerikan muncul di benak mereka. Dan boom. Mereka melakukan gerakan gila-gilaan dan buru-buru mundur untuk menahan serangan tersebut. Akan tetapi kultivasi Kaisar Wu Yue begitu kuat, sehingga dia memang bisa menahan kekuatan formasi pembunuhan Putri Yao itu. Namun banyak Kaisar Agung dunia bawah itu tidak mampu menahan aura ini. Dan dalam sekejap banyak Kaisar Agung dunia bawah semuanya berteriak, masing-masing melawan dan mundur dengan keras. Mereka semuanya tampak ngeri. Tidak. Dalam proses ini, Kaisar Agung menjadi pusat dan dampaknya tubuhnya langsung roboh hancur di tempat. Seolah-olah dia dipotong oleh 1000 pedang dan dia menjerit. Kemudian jiwanya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan dia akan terbang ke langit. Tetapi dampaknya sangat mengerikan sehingga tidak mungkin untuk bisa menghindarinya.
Melihat Kaisar Agung dunia bawah itu akan meninggoy akibat dampaknya, tiba-tiba boom, sebuah sungai hitam legam yang luas tiba-tiba berkelok-kelok di depan, dan air hitam legam yang luas itu langsung berhenti di depan banyak Kaisar Agung dunia bawah, menghalangi banyak dampak bagi mereka. Ini adalah sungai mata air kuning milik Kaisar Yoming. Semua orang pun berbalik karena terkejut dan melihat wajah Kaisar Yoming dengan serius. Dia mencoba yang terbaik untuk mendesak air Huangquannya untuk menyerang dan melindungi semua orang dari dampak yang mengerikan tersebut. Namun tanpa perlindungan dari sungai mata air kuning, celah tiba-tiba muncul di area di mana Kaisar Yoming berada. Segera sebagian dari udara hampa itu seperti ikan yang lolos dari jaring langsung menghantam Kaisar Yoming dengan keras. Duar. Tubuh Kaisar Yoming berlumuran darah dan dia tiba-tiba mengerang. Sosoknya sangat menyedihkan. Napas kehampaan ini sangat kuat dan segera meninggalkan celah di tubuhnya, meskipun tidak dapat merusak pondasinya. Ekspresi malu yang nampak berlumuran darah itu membuat Kaisar Agung lainnya gemetar ketakutan dan diam-diam takut. Sialan, apa yang kalian semua lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kalian tidak segera mundur? Kata Kaisar Yoming. Dia menjadi marah ketika dia melihat banyak Kaisar Agung berdiri di sana hanya tertegun dan tidak bisa menutupi untuk tidak mengutuk dengan marah. Mendengar perkataan Kaisar Yoming, para Kaisar Agung ini langsung terbangun dan masing-masing dari mereka buru-buru mundur hanya untuk melarikan diri dari lokasi tumbukan ledakan tersebut. Setelah melihat ini, Kaisar Yoming pun buru-buru mengumpulkan kembali air sungai mata air kuningnya dan menjaga lingkungan sekitarnya untuk menahan suasana kehampaan di sekitar. Terima kasih Tuan Kaisar Agung Yoming atas bantuan Anda. Semua Kaisar Agung itu pun sangat berterima kasih. Nampak ada yang tubuhnya telah hancur berkeping-keping, hanya tersisa sisa jiwanya dan dia dengan cepat membentuk kembali tubuh fisiknya dan kemudian memberi hormat dengan penuh rasa terima kasih kepada Kaisar Yoming. Jika Kaisar Yoming tidak mengambil tindakan tepat waktu, dia pasti akan meninggoy akibat pengaruh napas kehampaan dengan hanya sisa jiwa yang tersisa. Yah, terima kasih senior. Kaisar Yoming karena telah mengambil inisiatif. Ketika Kaisar Agung lain yang selamat dari bencana melihat ini, mereka semuanya memberi hormat dengan rasa terima kasih pada wajah mereka. Akan tetapi terlihat jelas mereka masih ketakutan di hati mereka. Tanpa Kaisar Yoming mereka sebelumnya pasti akan terluka parah meskipun mereka mungkin tidak akan meninggoy. Kaisar Yoming melirik semua orang mengutuk dengan wajah jelek lalu mengabaikan semua orang itu. Tapi tiba-tiba dia menatap Kaisar Wu Yue dan berkata dengan marah, "Apa yang baru saja kamu lakukan?" Mendengar itu Kaisar Wu Yue memandang Kaisar Yoming dengan ekspresi jelek. "Mengapa Kaisar Yoming begitu gila? Kenapa kamu tiba-tiba memarahinya?" Pada saat ini Kaisar Agung dunia bawah masih tenggelam dalam serangan Putri Yao sebelumnya. Matanya tertuju kepada formasi pembunuh Dewa Hades dengan berkah dari formasi ini. Serangan Putri Yao sebelumnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, yang pasti itu telah mencapai tingkat puncak dan bahkan cukup untuk mengancam keselamatan dari 4 Kaisar Agung. Kaisar Yoming berkata dengan marah, "Hei Wu Yue, dengan kekuatanmu, kamu dapat sepenuhnya memblokir serangan sebelumnya tanpa membocorkan satu jejak pun. Mengapa kamu dengan sengaja mentransfer dampaknya ke formasi? Tahukah kamu betapa berbahayanya gerakan ini?" Kamu jangan salahkan aku begitu saja," kata Kaisar Wu Yue. Dia mendengus dingin dan berkata dengan nada yang menghina kepada Kaisar Yoming. Jika aku menolaknya dengan paksa, aku memang bisa memblokirnya sepenuhnya. Tapi aku pasti akan menderita luka yang sangat parah di tubuhku, dan aku akan menahan sebagian dampaknya terlebih dulu, dan kemudian mengarahkan sisa dampaknya ke belakang, dan kamu dan Kaisarian berdiri di belakang. Tidak bisakah kalian memblokir dampak sekecil itu? Ya, memang benar, tentu saja aku dan Kaisarian akan baik-baik saja. Tetapi apakah kamu tidak memikirkan para Kaisar Agung lainnya? Tidakkah kamu menganggap bahwa dampak ini akan merugikan mereka? Kata Kaisar Yoming. Dia berkata dengan marah. Apa hubungannya hidup dan mati orang lain denganku? Kaisar Yoming, kapan kamu menjadi orang yang begitu baik? Kata Kaisar Wu Yue. Dia berbicara dengan mencibir. Namun dia berbicara tanpa sadar. Dan di tengah kata-katanya, dia menjadi terkejut dan buru-buru menutup mulutnya, menghilangkan suaranya itu.
Dan dia lalu melihat banyak kaisar agung lainnya yang menatap dirinya dengan mata yang sangat dingin. Dan dia bahkan bisa melihat jejak kebencian dan juga ketidakpuasan jauh di kedalaman mata para kaisar agung tersebut. "Sialan kau Yoming, kamu benar-benar memasang jebakan untukku," kata Kaisar Wu Yue. Dia sangat marah. Dia berkata, "Kapan Kaisar Yoming begitu baik? Semuanya ini maksudku bukan seperti itu," kata Kaisar Wu Yue. Dia mengerutkan kening dan berbicara, "Aku tidak bersungguh-sungguh dengan perkataanku sebelumnya." Namun kemudian Kaisar Yoming mencibir, "Kaisar Wu Yue, kamu telah berkolusi dengan klan Jurang, jadi tentu saja kamu tidak akan mempertimbangkan nyawa para kultivator kaisar agung lain di dunia bawah kita." Mendengar itu banyak kaisar agung di bawah menjadi semakin marah dan wajah mereka semakin suram. Sementara Kaisar Wu Yue dia semakin kesal. "Sialan kamu Kaisar Yoming, dasar jalang." Boom. Setelah Kaisar Wu Yue menyelesaikan kata-katanya, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba melanda. Dia melihat Putri Yao sekali lagi yang mengaktifkan formasi pembunuh Dewa Hades, menyatu menjadi serangkaian pedang raksasa kekosongan yang sangat menakutkan, menebas ke arahnya dengan sangat keras. Kaisar Wu Yue begitu ketakutan dan dia sangat marah sehingga dia menahan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dan dia buru-buru mendesak gunung besar untuk melawan dan dual. Kali ini Putri Yao mengerahkan barisan formasi pembunuh Hades untuk menyerang terus-menerus dengan raungan yang mencengangkan. Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci pun dipaksa mundur terus-menerus. Karena krisis sebelumnya, para kaisar agung lainnya buru-buru menjaga satu sama lain. Akan tetapi Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci dia tidak melakukannya. Dia tidak lagi berani memindahkan dampaknya ke belakang lagi. Tanpa mau dia menjadi disalahkan lagi, dia hanya bisa menahannya dengan paksa. Tapi dia baru saja menahannya beberapa kali dan sial, energi dan darah seketika melonjak di tubuhnya. Dia lalu memuntahkan seteguk darah hitam di tempat. Dia menjadi terkejut dalam hatinya dan buru-buru merasakan kerusuhan di tubuhnya sebelum dia dapat menyadari bahwa saat ini organ dalamnya telah terbelah. Dan udara serta udara hampa yang berkumpul mengandung jejak penetrasi yang sangat mengerikan. Meskipun dia menggunakan harta karun gunung besarnya untuk melawan, tetapi masih ada sedikit jejak kekuatan hampa yang merembes ke dalam tubuhnya. Seketika sumber kekuatan ini sifatnya sangat menakutkan. Bahkan tubuh fisik Kaisar Agung yang telah mencapai puncaknya tidak dapat menahannya. Itu menembus lagi dan lagi pada tubuhnya. Retakan pun sudah muncul secara diam-diam. Untungnya dia menemukannya dengan tepat waktu. Jika dia terus melanjutkan pada saat ini, dia sadar kemungkinan besar tubuh fisiknya akan runtuh. Mustahil, bagaimana bisa ada kekuatan di dunia ini yang diam-diam dapat menembus ke dalam tubuhku dan menghancurkan tubuhku. Aku adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung. Kaisar Agung Wu Yue yang berada di puncak di dunia bawah, kata Kaisar Wu Yue. Dia kaget dan marah. Dengan sangat terkejut, dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat formasi besar di tempat inti Putri Yao berada. Di kekosongan di atas kepala formasi besar Hades, apakah ini adalah formasi yang ada hubungannya dengan Dewa Hades kuno? Jika demikian, maka hati Kaisar Wu Yue bergetar hebat. Jika formasi di sini ada hubungannya dengan Dewa Hades kuno, maka semuanya akan berbeda. Itu masuk akal. Hanya orang kuat seperti ini yang bisa meninggalkan cara mengerikan seperti itu, yang membuat mereka tidak bisa menolaknya. Memikirkan hal ini, Kaisar Wu Yue terkejut dan dia sangat marah. Dia lalu melirik ke belakang dengan tajam dan mengabaikan perkataan sebelumnya, dan lalu mengarahkan kekuatan kehampaan yang dia tahan ke belakangnya, mengarahkan itu kepada semua orang. Dasar tercela, dasar orang yang tidak tahu malu. Kaisar Wu Yue, kamu benar-benar sangat kurang ajar. Apa yang kamu lakukan? Ekspresi Kaisar Yoming dan Kaisar Yan nampak berubah drastis dan mereka berbicara dengan sangat marah. Guncangan yang sangat mengerikan melanda ke arah mereka satu demi satu. Kaisar Yan dan Kaisar Yoming baik-baik saja, akan tetapi para Kaisar Agung lainnya sudah dalam kekacauan. Mereka berlarian satu persatu karena kekuatan ini terlalu kuat.